Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kita tahu bahwa akhirnya seperti yang diduga apa dikhawatirkan. Diduga dulu aja deh ya, dikhawatirkan nanti belakangan kita bahas. Ada nggak yang khawatir, ada nggak yang sudah menduga, atau bahkan ada yang mengharapkan. Nah, ini penting nih mengharapkan ya. Oke. Seperti yang sudah duga gitu ya. Apa dikhawatirkan? Terserah deh gitu ya. Akhirnya pemerintah memperpanjang PPKM level 3, 4 apa berapa deh. Dulu PPKM darurat ya. Menjadi tanggal 3 Agustus sampai tanggal 9 Agustus 2021. Ini adalah perpanjangan yang kesekian kalinya dan yang memang agak lucu juga. Saya tidak bermaksud nagih ya, tapi menurut penjelasan para ahli yang disewa pemerintah, salah, jangan sembarangan ngomong disewa pemerintah. Oke lah, penjelasan para ahli tanpa embel-embel ya, bahwa masa inkubasi virus COVID-19 ini 14 hari, oke? 14 hari, tapi sudah 2 kali pemerintah memperpanjang dalam tempo 7 hari, 7 hari. Dicicil. Perpanjangan dicicil, oke? Nah, kalau kita baca berita, memang menurut para pejabat terkait, katakanlah seperti Erlangga Hartarto ya, itu Menko Perekonomian. Dulu waktu saya masih di lapangan, suka bercanda sama teman-teman, lo dari mana lo? Dari Menko Perek. Waktu itu zamannya masih siapa Menko Perek? Menko Perekonomian maksudnya ya, bercanda. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa perpanjangan masa darurat ini, PPKM ini, karena belum kunjung melandai gitu ya, di bed occupancy ratio BOR ya, ratio tempat tidur di rumah sakit juga belum menunjukkan penurunan yang seperti diharapkan, sehingga perlu perpanjangan 7 hari lagi. Nah, apa dampaknya? Nah, di sini menjadi menarik karena ada ini dari Detik News, Detik Finance ya. Saya kira juga banyak di berita lain. Ada judulnya, ampun, sederet kalangan kibarkan bendera putih, nyerah sama PPKM. Ampun, sederet kalangan kibarkan bendera putih, nyerah sama PPKM. Sebelumnya, pada PPKM versi sebelumnya, beredar video anak muda di kawasan Ampel, Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, itu menunjukkan rumah-rumah penduduk, lalu terutama kios-kios itu sudah mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Kemudian di Bandung juga sudah ada, bahkan pengusaha restoran sudah minta kepada pemerintah mensubsidi gaji karyawan yang harus dirumahkan sebanyak 50%. Jadi 50% ditanggung pengusaha, 50% ditanggung oleh penguasa. Ya, itu sebetulnya menunjukkan bagaimana pengusaha pun yang berkocek tebal, yang dalam arti untuk makan tidak masalah pun merasa kerepotan. Minimal kerepotan membayar karyawannya, pegawainya. Itu masih bagus ya, maksud bagus itu karena pengusaha masih memikirkan karyawannya. Bukan berarti yang lain tidak memikirkan karyawannya, tapi karena kondisinya begitu mendesak, mereka akhirnya terpaksa melibur karyawannya dan tanpa kompensasi apa-apa. Dia bilang, gimana gue mau bisa gaji lu, mau kasih uang lu sementara gue nggak punya penghasilan. Warung kita tutup, usaha kita tutup, dan terus sebagainya. Allah Akbar ya. Jadi di sini Senin tanggal 2 Juli ini beritanya dimuat pagi tadi. Ampun, sederet kalangan kibarkan bendera putih, nyerah sama PPKM. Wah, banyak pihak mulai menyerah dengan pemberlakuan PPKM yang makin ketat. Mereka mulai menyerah untuk berusaha di tengah pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Belum lagi ancaman virus COVID-19 terus mengintai. Wah, PPKM dengan tingkatan level baru saja diperpanjang akhir pekan kemarin, Ahad kemarin ya. Perpanjangan dilakukan hingga hari ini, Senin 28. Oh, ini kemudian belum ada informasi lagi, tapi itu sudah akan diperpanjang lagi ya. Jadi sebelumnya sudah ada. Saudara sekalian, memang katanya
relaksasi banyak dilakukan selama perpanjangan PPKM. Bahkan beberapa daerah pun mulai turun level dengan beberapa catatan relaksasi. Relaksasi itu pelonggaran ya. Pelonggaran, ada beberapa peraturan yang tadinya ketat dilonggarkan. Misalnya yang suka kemarin jadi bercandaan, boleh makan di warung, tapi tidak boleh lebih dari 20 menit. Kemudian kita baca di tweetline itu ya, di Twitternya, aduh ampun, netizen itu emang garang dan ganas ya. Bagaimana mereka bercandain itu ya. Dan ternyata Mabes Polri lewat Kombes Argo Yuwono juga mengatakan, bukan Mabes Polri ya, Polda DKI lewat Yusri Yunus, Kabit apakah Bak Humasnya Polda Metro Jaya mengatakan polisi nggak bisa jagain warteg kalau 1000 warteg yang buka kita jagain, polisi bisa kehabisan orang ya. Dan itu memang menunjukkan bagaimana peraturan yang penguasa buat itu memang, kalau kata anak-anak zaman sekarang, ngadi-ngadi. Ngadi-ngadi. Saya tanya sama anak gue, ngadi-ngadi itu apa sih? Udah pokoknya gitu deh, ngadi-ngadi itu ngada-ngada ada. Yang enggak aja lah gitu maksudnya. Aduh, anak sekarang ini memang kita kadang-kadang udah aki-aki ini ketinggalan, susah ngikutinnya ya. Jadi kembali ke soal tadi, bahwa memang banyak relaksasi, sudah ada beberapa kelonggaran-kelonggaran, tapi tetap saja situasi seperti ini menjadi berusaha susah sekali. Beberapa pemerintah daerah bahkan sudah memberlakukan orang ke mall segala macam itu, belanja ke pasar bahkan harus menunjukkan surat sudah vaksin. Kalau mau sampai Gubernur Anies Baswedan besok mau ke pasar, hari ini vaksin gitu. Ini kan sebetulnya mau ngomong apa, saya nanti lo tumben nyerang Anies. Gue nggak nyerang Anies, dan gue juga nggak dukung Anies juga gitu loh. Enggak. Tapi begini loh, maksud saya vaksin itu di mana-mana, bahkan WHO pun sudah mengkritisi mosok vaksin menjadi wajib, apalagi dikaitkan dengan pelayanan publik. Kalau belum vaksin nggak boleh urus SKCK, belum vaksin nggak boleh urus KTP, belum vaksin nggak boleh, pokoknya pelayanan publik tidak bisa dilayani kalau belum vaksin. Nah sekarang tambah belum vaksin tidak bisa ke tempat-tempat publik. Ini kan mau peraturannya berdasarkan Inpres Mendagri atau apa, bahkan Kepres, instruksi menteri ya, Mendagri, Kepres bahkan itu kan nggak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sementara undang-undang kesehatan itu menyebutkan bahwa pasien, warga itu berhak menolak. Ada tuh pasal-pasalnya ya. Aduh, memang negeri itu balik aneh sekali. Bahkan WHO yang menjadi tanda kutip kiblatnya kesehatan di dunia, termasuk Indonesia pun sudah mengkritisi kewajiban vaksin di Indonesia, apalagi dikaitkan dengan sanksi konsekuensi tidak mendapat pelayanan publik. Nah, selanjutnya nih, dirangkum Detikcom mulai dari buruh hingga pengusaha pariwisata, ini sederet pihak yang mengibarkan bendera putih. 1. Kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI akan melakukan aksi mogok kerja. Puluhan ribu buruh di 1000 pabrik pada 24 provinsi akan mengibarkan bendera putih pada 5 Agustus. Wih. Selama 2 jam sebagai bentuk mereka menyerah menghadapi hantaman selama pandemi COVID. Puluhan ribu di 24 provinsi, di 1000 perusahaan, di 1000 pabrik di 24 provinsi akan mengibarkan bendera putih pada 5 Agustus selama 2 jam, menunjukkan bahwa mereka menyerah. Ketua KSPI Saad Iqbal mengungkapkan sederet tuntutan buruh dalam aksinya kali ini. Dia mengatakan peserta aksi ini akan diikuti oleh buruh yang terdampak dari mulai buruh harian yang kehilangan penghasilan hingga buruh yang bekerja 100% selama pandemi, dan lokasi aksi yaitu di halaman perusahaan. Aduh, saya ngebayangin bagaimana pengusaha-pengusaha itu ya, yang buruhnya menggelar aksi selama 2 jam mengibarkan bendera putih. Aksinya 2 jam, persiapannya 1 jam. Artinya nggak cukup 1 jam. Saya tidak menyalahkan Iqbal teman saya. Saya memahami bagaimana buruh termasuk kelompok yang mendapat hantaman keras dengan adanya PPKM ini. Kalau saya sih nggak buruh ya, saya pengangguran. Nggak terima gaji ya. Ya memang susah, gimana ya. Susah memang. Keluarga besar saya banyak juga yang buruh. Adik saya yang punya anak sudah
mengatakan kira-kira 2 pekan lalu anak-anaknya yang 3 orang laki-laki itu sudah dirumahkan semua. Mereka buruh ada yang mohon maaf ya, buruh jadi cleaning service di sebuah mall gitu kan. Ada yang buruh pengantar makanan di sebuah gerai makanan franchise asing dan sebagainya. Banyak gitu. Jadi memang mereka terpukul. Tapi kembali ke soal sang pengusaha tadi, gimana ketika omset turun, pendapatan tidak ada. Wah, ini menunjukkan bagaimana hancurnya ekonomi kita karena COVID ini. Luar biasa, dasar sekali. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Kemudian apa lagi nih? Kalangan yang menyerah. Kalangan menyerah yaitu ada lagi bagaimana mengerikannya ya. Jadi kalau judul ini sederet kalangan. Ini yang kedua, PKL di berbagai daerah, PKL pedagang kaki lima. Selama sepekan ke belakang, para unsur pedagang kaki lima di beberapa daerah melakukan aksi pengibaran bendera putih di Cirebon, Yogyakarta hingga Bandung. Ya, yang sudah ada ya, Cirebon, Jogja di kawasan Malioboro itu sudah mengibarkan bendera putih juga. Di Cirebon misalnya, pengibaran bendera putih itu sebagai simbol penyerah dan pasrahnya PKL terhadap kondisi saat ini. Tak sedikit PKL yang menutup jualannya lantaran terdampak kebijakan PPKM, seperti yang terjadi di pusat jajanan atau shelter alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon. Hanya segelintir PKL yang masih bisa berjualan. Saya rasa kondisi sama juga di pengusaha restoran dan kafe. Ini mengalami juga ya. Sejumlah kafe dan restoran di kota Bandung berencana kibarkan bendera putih. Pasalnya pandemi COVID-19 hingga PPKM yang terus diperpanjang membuat sektor tersebut terpuruk. Iya, setuju. Saya pengangguran, tapi hampir setiap hari saya keluar rumah, saya janji ketemu orang. Betul, itu betul. Biasanya sebelum ada COVID, saya janji enak tuh. Ketemu di warung anu, ketemu di kafe anu, ketemu di rumah makan anu, enak gitu. Tapi sekarang, nggak bisa, Atau saya datang duluan. Saya termasuk bos, nggak bisa di sini, duduk nggak boleh. Saya datang ke warung Padang anu, langganan saya ya. Ada tuh di kawasan Jakarta Selatan, langganan kita biasa ngumpul duduk. Saya sampai duluan, bro, nggak bisa, nggak boleh duduk di sini, harus take away. Gila, take away makan di mana kita aja dari luar. Jadi memang ini mengalami sekali, Pak. Mereka merasakan, jangankan yang dagang saya, konsumen aja susah. Susah, akhirnya tahu nggak? Ada 2-3 teman yang akhir bolak-balik ketemu saya di masjid. Di masjid, saudara. Di masjid, ya apa boleh buat. Masjid ditutup memang, tapi saya datang ambil wudhu, salat tahiyatul masjid, duduk nunggu ngobrol 1 jam gitu, tuh pergi lagi. Lucu nggak lo? Ini fakta, saudara. Aduh, fakta. Kadang-kadang merbotnya bilang, Pak, nggak boleh di sini. Mas, sebentar, mohon maaf, Pak, sebentar aja gitu. Kan gila kan. Jadi PPKM ini, COVID ini betul-betul mengerikan sekali ya. Inilah di kafe di Bandung mengibarkan bendera putih. Jadi saudara sekalian, ketika ada teman bilang lagi, itu diperpanjang lagi sampai tanggal 9 Agustus. Saya bilang, bagus. Bagus, gila lo, bagus. Iya, habis kemana lagi? Pemerintah bukan nggak tahu kok. Pemerintah tahu rakyatnya menjerit. Kemarin aja coba tuh Jokowi. Aduh, saya nggak bisa berpikir bagaimana seorang presiden bisa berkata bahwa baru semi lockdown saja sudah menjerit. Justru saya katakan, justru kalian, sampean Mas Jokowi menetapkan semi lockdown gitu loh. Untuk menghindari kewajiban pemerintah ngasih duit. Ini baru semi lockdown, apalagi kalau lockdown penuh. Kalau lockdown penuh justru mereka tidak menjerit karena pemerintah memenuhi kewajibannya memberi makan kepada warga yang terdampak pandemi, terdampak lockdown maksud saya. Allah Akbar. Gimana ya? PPKM diperpanjang ya bagus. Gila ya sih ini. Emang kadang-kadang kita jadi gila dengan kondisi seperti ini. Saya mau ngomong apa? Mau nggak boleh. Lu siapa, Jangan. Lu siapa? Nggak boleh begini, kasihan rakyat. Lu siapa? Emangnya lu pikir pemerintah nggak kasih nama rakyat? Kan begitu nanti. Ya kalau kasihan kenapa begitu kan? Kalau untuk rakyatnya ya, untuk santunan, untuk tunjangan, pelitnya minta ampun. Tapi untuk bayar utang ratusan triliun dia mau bayar loh. Untuk bangun infrastruktur 400 triliun tetap mau bayar loh. Untuk pindah ibu kota, bikin istana baru di Kalimantan tetap lo dikerjain loh. Tapi untuk santunan memberi makan rakyat yang di lockdown itu,
nggak mau tuh, sehingga pakailah istilah PSBB lah, PPKM lah, apalah diteruskan sebagainya. Akhirnya bah, ya akhirnya suka-suka penguasa lah, suka-suka penguasa lah. Kalian yang berkuasa, kalian yang bikin peraturan. Cuman saya mau ingetin juga nih, mohon maaf banget ya, mohon banget, jangan sampai nanti suka-suka rakyat juga gitu loh. Hah? Kalau kalian bisa suka-suka penguasa, kan rakyat juga bisa suka-suka rakyat. Kalian berapa sih penguasa jumlahnya? Kemarin saya udah bilang ASN itu kira-kira 4 juta ya. Tambah TNI Polri, PNI itu 400 ribuan, TNI Polri itu 600 ribuan, itu 5 juta ya, misalnya gitu ya. Rakyat kita kan 271 juta. ada 266 juta lagi. Kalau 266 juta suka-suka rakyat gimana? Kan ngeri, Bos. Mulai dari pembangkangan, ribut di lapangan dengan petugas satgas dan sebagainya, sampai aduh ngeri. Nanti Mahfud MD bilang ada kelompok tak murni. Ingat aksi Endgame yang ternyata prank itu, kata Mahfud ada kelompok aksi tak murni. Udah karena kalian punya kuasa lah, terserah. Mau bikin stempel apa, bikin peraturan apa, menstigma apa, bikin pernyataan apa, serah kalian lah. Kita rakyat cuma bilang, Pak, saya menyerah. Kibarkan bendera putih. Lu nyerah nggak? Nggak. Gue nggak nyerah, gue akan tak bunyi terus. Itu yang bisa kita lakukan. Agama mewajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Gaya loh. Gue nggak bermaksud gaya, tapi apa boleh buat. Agama saya Islam memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Aduh, walaupun dengan cuma seperti ini. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.